Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Allah itu tidak butuh salat kita, Allah tidak butuh sedekah kita, tapi justru kita yang butuh salat, kita yang butuh sedekah. Ya, Allah itu tidak rugi kalau kita tidak sholat, Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Kita. Ya. Allah tidak rugi kalau kita itu tidak belajar. Yang rugi siapa? Kita juga. Ya, makanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada waktu kita hidup di dunia ini, ya carilah bekal yang nanti akan menemani kita sampai di akhir hayat kita. Kita sudah sampai surat Ali Imran ayat yang ke berapa kemarin? Berapa? Ada yang ingat kemarin ya? 15. Oh, kemarin Zuyina Linas itu ya, 15. Ya, betul. Berarti sekarang 16 ya? Ya, 16. Kita baca, berapa bacanya ini? Sampai 19 dulu ya. Ya, sampai 19 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu
wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisat la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ya, itu dulu. Kita mulai dari ayat yang ke-16, alladzina, yaitu orang-orang ya, yaqulun, yang mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman. Maksudnya apa? Shadaqna bika, kami membenarkan engkau, wa bi rasulika, dan membenarkan utusanmu. Faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wakina, dan jauhkanlah kami, azab benar, dari siksa neraka. Ini doa, ya, doa yang harus kita ucapkan, ya, minta supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita itu banyak, semua orang itu melakukan kesalahan atau dosa. Yang tidak melakukan kesalahan itu namanya maksum, dijaga dari kesalahan. Siapa di antaranya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi juga? Yaitu Nabi Yahya. Jadi mereka itu dijaga dari melakukan kesalahan. Ya. Adapun kita, manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Ya, insan itu kan bisa nasia, bisa lupa. Ya. Adapun kita itu ada dosanya, bahkan banyak. Maka doanya adalah faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Tapi ini dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Seperti sholat, itu kan antara kita dengan Allah. Puasa antara kita dengan Allah. Apalagi zakat antara kita dengan Allah. Ya. Artinya kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada hubungannya dengan Allah, ya kita mohon doa faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Karena urusannya dengan Allah. Nah, itu Allah lebih mudah untuk mengampuni kita. Berbeda kalau kesalahan kita sesama manusia. Nah, ini berat. Ya. Karena kalau orang itu belum saling memaafkan, itu nanti ya tergantung manusianya. Itu urusan manusia dengan manusia. Ya. Berarti apa? Untuk supaya diampuni ya minta maaf kalau pernah mengambil hartanya, minta maaf kalau pernah mendolimi, minta maaf kalau pernah mengambil harta, merampas atau merugikan, ya, merugikan orang lain. Ya sudah. Karena kalau itu belum selesai di dunia, nanti urusannya di akhirat. Kalau sudah di akhirat, nanti kita tidak bisa memberi ganti rugi. Tapi ganti ruginya apa? Pahala-pahala kita yang kita kumpulkan di dunia nanti dikasihkan kepada orang tersebut. Nah, inilah yang dikatakan orang yang bangkrut atau muflis.
Rasulullah pernah bertanya, tahukah kamu siapa orang bangkrut? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang dia dagang jual beli tapi rugi. Rasul mengatakan, bukan itu maksudnya. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan muflis adalah orang yang di dunia beribadah, mengumpulkan pahala, tapi ketika sampai di akhirat pahala itu dibagi-bagi sudah, atau diminta oleh orang. Ya, nah itu orang yang rugi. Kalau kita tidak ada pahala, ya sudah. Nah ini, maka di sini ingat ya, kita memang harus berhati-hati ketika itu kita berurusan dengan sesama manusia, bukan Muslim saja, orang Islam, ya. Berat. Ya kalau masih hidup dicari, minta maaf. Dulu saya pernah dulu saya pernah menyakiti. Minta maaf, dulu saya pernah menghina. Minta maaf, dulu saya pernah apalagi menfitnah, ya. Karena Allah itu nanti maha adil, semua akan mendapatkan balasan, ya. Ya. Ya, walaupun sebenarnya betul semua itu yang di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ya Allah juga menurunkan syariat. Dilarang mencuri, dilarang merampok, ya kan? Dilarang memakan di antara kalian dengan cara yang batil, menipu itu kan dilarang. La ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Cara yang batil itu adalah cara-cara yang tidak dibenarkan syariat. Ya. Kalau yang tadi bahwasanya dunia itu disediakan milik harta dunia itu untuk orang-orang soleh, saya belum mendapatkan di mana ya. Ya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya betul bahwasanya apa yang ada di dunia ini itu diperuntukkan untuk manusia, ya, diperuntukkan untuk manusia. Tapi ada aturan-aturannya tadi, ada hak-hak milik tadi. Ya, makanya ada syariat, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, ya kan? Bahkan sesama orang yang non muslim pun kan tidak boleh ngambil hartanya orang Nasrani, Yahudi, kan tidak boleh. Ya, seperti itu. Itu apa maksudnya apa? Memakan harta dengan cara yang batil. Memang ada juga ajaran yang seperti itu. Pokoknya harta di luar kelompoknya itu halal, boleh diambil. Ada. Di Indonesia kan ada ajaran seperti itu. Karena apa? Saya tidak tahu apa dalilnya, tapi intinya apa? Intinya boleh gitu loh. Karena mereka bukan kelompoknya, bukan jamaahnya, dan mereka dianggap kafir. Ada yang seperti itu, ya, pemahaman. Tapi itu pemahaman yang tidak betul, keliru. Ya. Ya. Apa? Makan? Ya, korupsi itu kan sebenarnya harta rakyat kan. Karena 80% pemasukan di Indonesia kan dari apa? Dari pajak. Ya. Dari pajak. Nah, kalau orang korupsi berarti yang memakan harta rakyat. Nah, itu nanti rakyat akan nuntut di akhirat. Hah? Ah, iya.
Ya. Ya, beda ya, hutang dengan merampok, merampas itu beda, menipu itu beda ya. Memang kalau dalam urusan hutang itu Rasulullah juga pernah ada orang meninggal dunia, dia masih punya hutang, Rasulullah tidak menyolatkan. Tapi bukan berarti apa tidak boleh disolatkan. Akhirnya biar yang lain saja. Ya, biar Rasulullah itu terlalu mulia untuk menyolatkan orang yang punya hutang. Maka kemudian ada sahabat, ya Rasulullah saya yang nanggung utang tersebut. Akhirnya kemudian Rasulullah menyolatkan orang tersebut. Artinya apa? Sampai seperti itu. Ketika seseorang itu masih punya padahal hutang itu kan dengan halal kan, hutang itu boleh kan? Boleh. Nah ini korupsi tidak boleh, mencuri itu tidak boleh, merampok tidak boleh. Artinya lebih dari hutang kan begitu sebenarnya. Kalau hutang kan halal. Misalnya saya hutang uang 10.000 untuk buat beli bakso, halal kan? Halal. Nanti kembalikan. Nah, yang namanya korupsi itu tidak halal, mencuri itu tidak halal, haram. 10.000 dia curi, nyurinya sudah haram. Nanti makan baksonya halal atau haram? Haram juga 2 kali. Nyurinya haram, makan barangnya juga haram. Nah kalau orang yang dicuri itu tidak rela, nuntut di dunia tidak bisa, nah nanti dia nuntutnya di akhirat, kembalikan 10.000ku. Wah sekarang tidak punya ya sudah, sekarang di sana tidak ada uang, ya udah pahalamu mana, pahala itu dicari. Nah, makanya ini juga kadang-kadang kita mikir juga ya, banyak orang mungkin yang dulu kita pernah dolimi kan. Siapa yang belum pernah mendolimi orang lain? Siapa dulu yang tidak pernah menipu tukang warung di sekolahan? Ya kan? Hah? Ya itu, nah, itu nanti ada pertanggungjawabannya. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara kadang-kadang kita itu salah pergaulan. Ini pengalaman. Saya dulu tuh waktu SMP, ya SMP diajak teman 3 orang atau apa. Malam-malam kan begitu kan, karena itu cukup jauh, perjalanan jauh ya, kita kemudian di warung makan, selesai makan dibayar, sudah selesai kan, keluar ujung-ujungnya teman saya itu bawa jeruk, bagi jeruk gitu loh. Saya juga bingung waktu loh, ada jeruk dari mana kan gitu ya. Dipikir-pikir ternyata waktu di warung tadi teman saya tuh ngambil jeruk tidak diketahui gitu loh. Itu gara-gara teman cari teman yang salah juga bisa seperti itu. Kita tidak tahu apa-apa tapi akhirnya mendapatkan apa? Mendapatkan imbasnya juga. Kalau saya sekarang cari mungkin orang sudah ada, itu sudah mungkin 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu sudah. Ya. Itu baru satu saja ya, baru satu contohnya. Makanya kalau sudah tidak mungkin itu biasanya saya doakan orangnya aja. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang dulu pernah diambil hartanya diganti dengan rezeki yang lebih baik. Ya, dilancarkan rezekinya, kalau sakit semoga disembuhkan. Ya, diberi jalan keluar dari permasalahan, itu saja yang bisa kita lakukan. Karena apa? Ya sudah tidak ketemu orangnya. Mau mengembalikan juga kemana? Atau kamu mengembalikan juga bisa. Ini saya punya uang atau jeruk, ini saya sedekahkan kepada fakir miskin sebagai ganti dulu, mungkin bisa juga. Nah, jadi nanti kalau dia nuntut juga, nuntut jeruk, ini sudah, dulu saya sudah sedekah jeruk ini banyak, nah kan begitu. Pahalanya untuk dia. Ya. Nah, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Puncak kesuksesan kita adalah ketika bisa selamat dari api neraka, itu baru sukses. Baru itu kan itu. Ya. Kesuksesan kita itu kalau kita selamat dari api neraka. Itu berarti sukses yang sejati itu seperti itu.
Ya. Lanjut, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar apa? Ala ta'ah, yaitu sabar dalam ketaatan. Nah, seperti ini. Kita habis maghrib ngaji, ini kan ketaatan. Itu perlu kesabaran kan? Karena kadang-kadang ngaji itu kan membosankan, ya enggak? Kalau pas lagi semangat ya semangat. Tapi kalau pas lagi males, ya sudah. Libur dulu tanggal merah. Besok ngajinya kan begitu. Ya. Nah, ketika dia mau bersabar itu kan berat. Berat. Saya itu terkadang kalau pas capek itu habis sholat maghrib atau isya, kadang-kadang kepikiran nanti habis sholat tidak usah sholat sunnah kan gitu. Tapi karena dibiasakan, begitu sudah selesai, rasa capek itu kayaknya hilang. Dan kalau tidak sholat sunnah itu rasanya rugi, akhirnya bangkit sholat. Padahal ketika sholat wajib itu sudah capek, nanti tidak usah sholat sunnah lah kan begitu. Tapi begitu selesai sholat wajibnya, zikir, sayang kan begitu. Nah itu kan perlu awal-awalnya perlu kesabaran, ya sabar. Jadi sabar dalam ketaatan. Ya, orang-orang yang rutin membaca Al-Quran tiap hari itu awalnya perlu kesabaran, betul. Tapi kalau sudah biasa ya sudah, habis maghrib atau habis subuh membaca Quran itu sudah tidak terasa berat. Tapi awalnya perlu sabar. Ya, as-sabirin ala ta'ah, yaitu sabar dalam menjalani ketaatan dan juga sabar menjauhi maksiat. Ya, gambarannya kalau kita itu maksiatnya apa? Kalau maksiat orang ahli masjid, maksiatnya mungkin bukan minum khamar, mabuk-mabukan, bukan. Maksiatnya orang masjid biasanya apa? Tidak mungkin habis dari sini sholat nanti langsung main kartu judi, kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Ya. Tapi bisa juga kita itu melakukan maksiat di sini, ya. Mungkin seperti tadi ghibah bisa, ya kan? Ghibah, terus apa lagi? Curang juga masih bisa, ya kan? Bisa. Kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi perlu kesabaran, ya, sabar. Kemudian was-shodiqin fil iman, yaitu orang-orang yang jujur dalam keimanan, betul-betul saya beriman kepada Allah itu betul-betul jujur, ya, iman kepada Allah, ya. Kemudian wal qanitin itu orang yang taat kepada Allah, ya, ta'in, senantiasa taat itu qanitin. Wal munfikin, yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah. Ya. Alhamdulillah kalau bisa bersedekah setiap hari, ya kan? Saya belum bisa sedekah tiap hari, belum bisa. Bukan tidak ada uang, untuk rutinnya itu yang berat, walaupun cuma 2.000 gitu loh. 2.000, ya kan? Ya sulit itu lah. Ya. Ada kewajiban dan ada sedekah juga bagi anggota keluarga, ya. Kan yang namanya orang tua itu wajib menafkahi istri dan anak. Nah itu juga sedekah, tapi namanya sedekah wajib. Jadi satu suap yang kita masukkan ke dalam mulut istri itu sedekah. Hah? Iya, kan ada keutamaan memberi makan kepada anak yatim. Tapi yang paling wajib dulu kan keluarga dulu.
keluarga, kerabat, baru orang lain. Tuh. Kalau mengasih nafkah kepada dia itu lebih utama anaknya atau bapaknya itu? Anaknya atau? Karena sama-sama mengasihinya itu. Kalau anaknya mungkin kalau bapaknya dikasih pasti anaknya ikut makan. Tapi kalau anaknya dikasih belum tentu ditanyakan. Ya, jadi kalau dalam ya artinya keduanya menjadi tanggung jawab orang tua, ya anak dan istri. Ya, mana yang lebih utama? Ya, dua-duanya tidak boleh saling mendolimi juga, karena itu sama-sama tanggung jawab. Ya. Cuman kan dalam fikih itu macam-macam ya, dalam fikih. Kalau tidak salah itu dalam fikih Syafi'iyah itu nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri itu berapa ya, satu hari itu berapa mud begitu loh. Satu hari itu berapa mud. Nah, itu yang wajib. Janda yang sedekah. Justru jandanya yang sedekah. Kalau dia kaya ya. Ya, kalau dia kaya enggak masalah kan. Khadijah itu kan kaya juga, ya kan? Tapi hartanya habis. Hartanya habis untuk perjuangan Rasulullah. Khadijah itu kan dulu tuan tanah kalau tidak salah di Mekah. Ketika dia hartanya habis mau meninggal, dia kan menangis. Terus ditanya Rasulullah, "Wahai Khadijah, apa engkau menyesal hartamu habis?" Apa jawaban Khadijah? "Saya menangis karena saya tidak punya harta lagi untuk saya infakkan, sedekahkan dalam Islam." Jadi nangisnya karena tidak bisa sedekah Khadijah. Ya, itu. Ya. Kemudian al-munfikin orang yang mutasadikin. Wal mustaghfirin yaitu orang yang senantiasa beristighfar. Yang mengatakan Robbi firli bil ashar yaitu di akhir malam atau waktu sahur. Ashar itu kan waktu ya, waktu sebelum subuh itu namanya waktu ashar. Sahur, waktu sahur. Maka sahur itu kan apa? Makan di waktu ashar, maka sahur. Gitu. Jadi apa? Orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang senantiasa berinfak, dan orang senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu orang-orang yang tadi. Orang-orang tadi apa? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya. Ayat selanjutnya, syahidallahu, Allah bersaksi. Maksudnya apa? Kalau kita bersaksi iya, ya. Saya bersaksi. Ini syahidallah, maksudnya Allah itu menjelaskan kepada makhluknya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat. Apa? Annahu la ilaha illahu. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi Allah itu bersaksi. Dengan apa? Dengan ciptaan-ciptaannya. Dengan ciptaan-ciptaan ini artinya apa? Menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Coba adanya matahari, misalnya kalau ada tai ayam berarti ada apa? Ada ayam. Kalau ada kursi berarti ada apa? Tukang kursi. Kan begitu. Nah, sekarang kalau ada matahari berarti ya ada yang membikin, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Maka apa? Tanda-tanda alamiah itu merupakan bukti adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang berhak untuk diibadahi. Kan berbeda zaman dulu, mereka membuat patung tapi disembah. Nah, jadi yang disembah jatuhkan Tuhan itu apa? Yang mereka bikin sendiri. Ya, nah itu kan walaupun itu tidak masuk logika, tapi tetap dipercayai kan begitu. Ya, ada patung dari batu, ada patung dari tepung. Kan pernah ya kejadian, tapi ini saya hadisnya, kisahnya sahih atau tidak. Zaman jahiliyah itu Umar bin Khattab itu pernah bikin Tuhan dari tepung, ya, dari tepung. Nah, suatu paceklik, tidak ada panen, tidak ada apa makanan, karena lapar. Artinya apa? Ya, Tuhannya tadi diambil, dipotong, dimakan. Ya, itu gambaran saja ya, seperti itu. Ya. Tapi di sini Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah sendiri yang bersaksi tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Begitu juga al-malaikah, malaikat juga sama. Malaikat juga mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Cara nyembah kita dengan apa? Ya dengan ibadah seperti sholat seperti ini. Sholat ini kita apa? Menyembah Allah. Dari rukuk, berdiri sampai sujud. Itu menyembah Allah. Ya. Wal asri. Maksudnya? Oh, demi ya. Bahasa Indonesianya yaitu sumpah namanya, demi. Kalau bahasa Arabnya pakai wa. Wallahi, demi Allah. Atau pakai huruf ba, billahi, demi Allah. Atau pakai huruf ta juga sama, tallahi, demi Allah. Artinya semuanya demi. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Itu namanya sumpah. Ya, ini, nah kalau ini bersaksi, itu. Wa ulul ilm, begitu juga orang yang diberi ilmu seperti para nabi, orang yang beriman, mereka mengatakan apa? Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaiman, yang maha berdiri. Jadi Allah itu yang maha berdiri. Maksudnya apa? Allah itu yang mengatur ciptaannya. Jadi betul-betul Allah itu kuasa. Allah menciptakan juga mengatur. Ini kan sangat berkuasa sekali. Yang menciptakan, yang mengatur. Allah menciptakan matahari, diatur, berjalan tiap hari. Allah menciptakan bulan, ya diatur juga oleh Allah. Ya. Allah menciptakan air, ya diatur juga. Angin punya siapa? Ciptakan Allah, ya diatur juga. Jadi betul-betul Allah itu maha kuasa. Yang ciptakan juga yang mengatur. Ya. Allah tuh yang memberi rizki, ya dia yang ngatur juga. Ya. Allah mengatur. Allah menghidupkan, mematikan. Setiap hari Allah itu sibuk. Allah itu sibuk, ya menghidupkan, mematikan. Hari ini ada orang mati enggak? Ada. Hari ini ada orang lahir enggak? Ada juga. Jadi Allah itu ya menciptakan, mengatur. Ya.
wanita yang mungkin takut nyawa itu dikasih kewenangan seperti itu tanpa langsung orang yang perintah apa yang dilakukan itu melalui kewenangan yang diberikan seperti itu karena dalam pemerintah mungkin kewenangannya itu lewat ya. Jadi dalam masalah itu Allah mengatur itu termasuk juga memerintahkan kepada para malaikat. Makanya ada yang mengatur rezeki, malaikat siapa? Ada yang ngatur angin, malaikat siapa? Mencabut nyawa, malaikat siapa? Siapa yang mematikan manusia? Allah atau malaikat? Ya, jadi itu atas perintah Allah. Malaikat juga tidak berani melakukan tanpa perintah. Tapi yang mengatakan yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Tapi maksudnya apa? Allah itu yang menghidupkan. Maksudnya apa? Yang meniup roh ke janin siapa? Malaikat Jibril. Jadi setelah manusia diciptakan, pertama 40 hari sperma, mani 40 hari. Setelah 40 hari yang kedua segumpal darah. Kemudian 40 hari lagi segumpal daging. 120 hari itu sudah sempurna, ada kepala dan sebagainya sudah. Baru setelah itu Allah mengutus malaikat Jibril kemudian ditiup roh. Nah, itu Allah yang menghidupkan, tapi melalui apa? Malaikat Jibril. Yang menurunkan Al-Qur'an siapa? Allah, tapi yang membawa malaikat Jibril, gitu ya. Tuh. Yang membunuh Fir'aun siapa? Allah kan gitu. Tapi yang mencabut nyawanya siapa? Malaikat maut kan? Malaikat maut. Ya. Kalau tenggelam itu kan karena sebabnya. Nah, sebab. Yaitu iman bil qisat, yaitu Allah itu maha mengatur terhadap ciptaannya, ya, dan juga menegakkan atas semuanya, ya. Bil qisat artinya dengan adil. Jadi Allah itu menciptakan itu dengan adil. Ya sudah, pokoknya ciptaan Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Bagaimanapun wajah kita, itu yang terbaik. Ya, yang terbaik. Enggak terima. Akhirnya operasi plastik ya. Hah? Iya. Kecuali kalau cacat boleh. Kalau cacat memang boleh ya. Dicacat boleh, karena itu cacat itu kan termasuk tidak sempurna, itu boleh. Bagaimana mengatakan boleh ya, itu operasi tuh, ya kalau memang sudah dari sana ya sudah seperti itu, kan dilarang kita merubah ciptaan Allah ya sudah. Tapi ada orang yang tidak puas juga, ya orang kafir tidak masalah, orang kafir kan dia memang tidak punya aturan kan, sampai-sampai di sini ditato semua, ya kan. Ada yang kemudian hidungnya dipotong, itu kan ada juga kan, hidungnya dipotong terus giginya dikikir gitu kan. Ada yang kepengen seperti kepala kuda, ya kan, macam-macam. Itu tidak bisa dikembalikan, itu sudah, ya kan. Mau kita karena tidak ada pabriknya kan, sudah itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apalagi sampai ganti kelamin, nah lagi tuh. Ya itu apa, ngeri ya, ngeri dosanya ya, tapi apa ya, kalau itu untuk kemaslahatan, kalau itu tidak dipakai kemudian terganggu atau tidak normal, yang saya tahu itu diperbolehkan ya. Misalnya ada orang kakinya lahir ya pokoknya tidak normal lah kan begitu, sehingga susah
Tapi terkadang ada juga orang yang memang tidak dioperasi ya, diterima apa adanya. Gitu. Inna dina, sesungguhnya agama yang diridhoi indallah di sisi Allah wa al-Islam, yaitu Islam. Apa itu Islam? Yaitu syariat ya yang dibawa oleh para rasul, itu namanya Islam. Nah, maka rasul kan banyak, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, ada Isa. Nah, itu berarti Islam. Karena Islam itu adalah syariat yang dibawa oleh para rasul. Agamanya satu, cuman syariatnya beda-beda. Tetap mereka mengatakan menyembah Allah satu. Semenjak dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya kan, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, yaitu menyembah Allah walaupun syariatnya berbeda. Ya, kita akhiri sampai 19 ya. Sampai inna dina indal Islam. Ingat-ingat, kadang-kadang seminggu lupa juga. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.